Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, walillahil hamd. Jemaah sekalian, keluargaku yang seluruhnya tanpa kecuali dari manapun yang terhubung lewat Zoom ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, memuliakan kita, dan menerima seluruh amal ibadah yang telah kita tunaikan sampai dengan detik ini. Baiklah, kita akan coba urutkan supaya lebih tertib, lebih terukur, dan lebih sistematis pembahasan kita. Saya akan bagi kepada 3 bagian yang penting. Saya harapkan Bapak Ibu, keluarga sekalian bisa menyimak dengan fokus karena waktu kita akan sangat terbatas sekali, dan ini akan menentukan bukan sekedar benarnya cara kita untuk berkorban di tahun ini, tapi juga yang paling penting adalah keberhasilan. Nah, ini, jadi ada benar, ada keberhasilan. Itu 2 hal yang berbeda dalam penunaian ibadah. Ada orang yang benar salatnya secara rukun, ya, rukunnya benar, terpenuhi syaratnya, kan? Dan terangkat kewajibannya, mendapatkan pahala insya Allah dengan kadar keikhlasannya, tapi belum tentu ia paham yang dibaca, belum tentu ia mengerti apa yang dilakukan, sehingga setiap hikmah dari bacaan dan gerakan itu karena tidak dipahami, tidak bisa diimplementasikan dalam kehidupan. Nah, itu artinya benar sholatnya tapi tidak berhasil mendapatkan hikmah, sehingga hal-hal yang bisa diraih saat di dunia ini sebagai dampak dari ibadah sholat itu tidak optimal. Demikian pada ibadah korban juga, ya, ada proses yang dilakukan secara benar, baik rukunnya, kemudian hal-hal terkait yang mengikuti syarat-syarat hewannya, ya. Namun ada hikmah yang besar yang penting kita ketahui, yang juga menentukan sebatas apa yang bisa kita dapatkan dari keberhasilan ibadah dimaksud. Baik, teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, saya ingin runtutkan dulu pada puncak nanti apa yang disebut dengan korban. Jadi ibadah ini kalau kita perhatikan di kitab-kitab fikih, ya, termasuk juga dalam kitab-kitab hadis, proses penyembelihannya itu tidak disebut dengan korban, tapi proses penyembelihannya itu disebut dengan udhiyah atau dzabah. Ya, jika disebut dengan udhiyah itu seakar nanti dengan kata duha. Artinya proses penyembelihan yang dilangsungkan di waktu duha. Karena itu idnya disebut dengan Idul Adha. Ya. Nah, duha itu kurang lebih lah batas 2 tombak kalau matahari melewati batas terbitnya. Jadi kalau terbitnya disebut dengan masyrik, tempat terbitnya. Ketika melewati tempat terbit itu, saat masuk tempat terbit kan haram hukumnya salat, ya. Nah, sama dengan tempat terbenamnya. Jadi ketika lewat tempat terbit itu, ukuran bayangan itu 1 tombak, ya, kalau dikonversi kurang lebih 1 jam lah dari tempat terbit itu. Nah, itu kita akan dapati di situ waktu syuruk, ya. Jadi kalau dari fajar ke 1 tombak itu 1 jam kurang lebih. Jadi kalau subuh misalnya sekarang di Indonesia bagian barat 4.37 misal saja, kan? Nah, maka kalau diambil 1 jam dari situ, ya 5.37 itu sudah masuk waktu syuruk. Nah, itu lewat 1 tombak dari waktu terbit. Jadi kalau misalnya diambil 1 tombak lagi, taruhlah diambil kemudian 15 menit atau 30 menit dari situ. Jadi kalau setengah 6 tambah 30 menit, sekitar jam 6, ya. Nah, itu sudah masuk waktu duha. Jadi kalau tadi itu awal duha, kalau sekarang masuk ke awal ke pertengahan duha, sekitaran jam 6 sampai ke setengah 7. Ya, jam 6 sampai ke setengah 7. Jadi kalau kita ambil misalnya waktu salatnya berdasarkan mengacu kepada hadis Idul Adha itu, ya, 1 tombak, maka ditunaikannya kurang lebih bisa sudah mulai jam 6 kurang seperempat atau jam 6. Supaya apa? Supaya jam setengah 7 ke jam 7 itu sudah bisa menyembelih. Itulah sebabnya kenapa disebut udhiyah, disembelihnya itu di waktu awal duha, sehingga salatnya disegerakan. Ya, itu bedanya dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kita makan dulu. Jadi idnya dirayakan fitrah dengan makan terlebih dahulu untuk menunjukkan bahwa puasa sudah selesai. Sekarang sudah tidak puasa lagi, maka kemudian membatalkan terlebih dahulu, makan terlebih dahulu, baru kemudian setelah itu agak senggang berangkatlah ke tempat salat untuk menunaikan salat Id. Sehingga idnya disebut Idul Fitr. Tapi Idul Adha berbeda. Idul Adha itu awalnya ini konsep awal, ya. Konsep awalnya itu makannya setelah mendapatkan yang disembelihan.
Jadi kenapa sholatnya dipercepat, disembelih kemudian di waktu duha, lalu setelah itu supaya cepat disembelih itu dimasak, bisa dikonsumsi. Jadi yang pertama dimakan itu adalah yang dari hasil sembelihan. Ya, tapi berjalannya waktu memberikan kesan bahwa ini dulu bila itu mudah untuk dilakukan. Bila kemudian tidak mudah untuk dilakukan dan berbeda situasinya, maka tetap menjadi amalan sunnah, tetapi barangkali yang dikonsumsinya berbeda. Yang penting ada sesuatu yang dimakan. Jadi sunnahnya dari sebelum sholat id itu tidak makan dulu, ya, baru setelah menunaikan sholat id makan, sekedar untuk mengikuti tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa misalnya makan apa saja yang kira-kira bisa untuk dimakan. Yang saya ingin katakan adalah kenapa disebut dengan udhiyah, proses penyembelihannya ingin memberikan kesan bahwa sembelihannya berlangsung di waktu duha. Kemudian prosesnya sembelihannya disebut dzabah namanya. Dzabah itu untuk hewan yang dijatuhkan dulu. Jadi kalau ada sapi, kerbau, kambing dan sejenisnya kemudian akan disembelih dan dia dijatuhkan terlebih dahulu baru kemudian disembelih, itu disebut dengan dzabah, dari kata dzabaha. Tapi kalau hewannya tidak dijatuhkan dulu, ya, langsung disembelih dalam posisi dia berdirinya, biasanya unta yang seperti itu disebut dengan nahar. Di surat Al-Kautsar itu kita dapatkan kata nahar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Jadi spirit ayat ini ingin mengatakan kalau kita sudah diberikan oleh Allah karunia berlimpah, sudah sukses, kan, jangan lupa sama Allah yang menitipkan. Toh kan sebelumnya kita berdoa, banyak minta sama Allah, begitu dikasih lupa sama Allahnya, ya. Maka cara mensyukuri semua nikmat ketika diberikan itu berbanyak konektivitas dengan Allah. Yang pertama adalah ibadah lewat fisik, salat, fasalli, banyak salat, tambah tahajud, tambah salat sunnah. Kemudian yang kedua, beribadah lewat harta, yang enggak semua orang bisa lakukan, wanhar. Ya, di era Nabi itu menyembelih unta termasuk yang paling tinggi, karena unta kan nggak semua orang bisa dapatkan, ya. Jadi maksudnya apa? Kalau sudah sukses, jangan murah dalam berbagi. Toh yang dititipkan pun bukan punya kita juga, supaya harta bertambah, Allah makin sayang, ya semakin banyak berbagi. Itu dua sikap bagi insan beriman. Singkatnya, dalam narasi baik di Quran ataupun di hadis tidak ditemukan kata korban. Sekarang kenapa menggunakan kata korban? Ya, dan tema besarnya pun tebar korban, ya kan? Bukan tebar hewan, kan? Tebar kurban, dan bukan tebar zabah, bukan tebar udhiyah. Nah, di titik ini yang ingin saya garis bawahi, dan saya akan sedikit mengilustrasikan, barangkali juga sedikit berdiri supaya saya bisa menuliskan sesuatu yang Bapak Ibu bisa lihat, dan ini titik yang paling penting. Kalau tidak ada ini, saya tidak akan adakan Zoom. Ya, cukup bagi Bapak Ibu kemudian menitipkan barangkali, lalu kita berikan waktunya, lalu diberikan bimbingan doanya, dihafalkan, selesai. Tapi ini yang ingin saya pastikan, jangan sampai, mohon maaf ya, usaha yang kita optimalkan baik dari hartanya, kan tidak mudah itu untuk mendapatkan harta yang dimaksudkan, ya. Kemudian juga waktu dan sebagainya tidak sia-sia. Nah, jadi saya ingin fokuskan satu titik yang paling penting, bahwa kata kurban, ya kurang lebih begini ya, kalau kita tuliskan kurban. Nah, ini dari bahasa Arab, tulisannya seperti ini, ya, kurban, ya, jelas ya? Baik, ini asalnya seperti ini, berasal dari akar kata qaf, ra, dan ba, qoroba. Bila ditambah dengan alif dan nun, ini menunjukkan bentuk superlatif, sesuatu yang sangat, sighah mubalaghah, ya. Idh qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Demikian di Al-Maidah itu. Perhatikan baik-baik, fokus. Jadi korban itu asalnya bukan menyembelih, ya. Pada dasarnya kata qurba yang berarti dekat, ya. Kalau dijadikan bentuk superlatif, bertambah atau menjadi sangat, ya, maknanya, maka rumusnya menjadi seperti ini, fu'lan, u'an gitu ya. Ini menunjukkan sesuatu yang bertambah sangat. Ghafara, mengampuni. Ghufran, yang banyak ampunannya, ya. Jelas ya? Baik. Kemudian ada lagi yang pakai fathah, nggak pakai dhammah, kayak fa'lan. Rahman, yang banyak kasih sayangnya, ya kan? Nah, ini kemudian bentuk ini menunjukkan yang sangat dekat, yang banyak kedekatannya, sangat dekat. Nah, jadi ibadah kurban ini bila dikerjakan dengan benar, goalnya itu adalah membangun kedekatan yang lebih dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang
mampu melakukan ibadah yang dimaksudkan, maka ciri kesuksesan utamanya itu bukan berapa banyak, berapa besar, ya, berapa berat hewan yang kemudian disembelih, tapi bagaimana ia bisa mengambil hikmah dari proses itu sehingga bisa membangun kedekatan lebih antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa paling simpelnya adalah pasca ibadah ini dirinya menjadi semakin dekat dengan Allah. Nah, ukuran kedekatan itu kan nanti ada dua. Ya, yang pertama bertambah ibadah ritualnya sebagai bentuk ketawakalannya kepada Allah, konektivitasnya kepada Allah. Salatnya semakin bertambah, gitu kan? Bacaan Qur'annya semakin rajin, ya. Kemudian turunan-turunan yang kira-kira menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah hablu minan nas. Jadi hablu minallah tadi yang pertama. Yang kedua hablu minan nas. Ya, bertambah baik dengan sesamanya, di keluarganya, hubungan dengan tetangga, kerabatnya, dan sebagainya. Itu ukuran spesifiknya. Sehingga orang-orang yang punya kedekatan lebih dengan Allah Subhanahu wa taala, dua sisi ini pasti akan terlihat baik dalam menjalani kehidupannya. Ini gambaran pokoknya. Nah, sekarang pelajaran besarnya adalah bagaimana proses ibadah, sekarang kan sedang ibadah, yang sedang kita tempuh ini, ya Bapak dan Ibu sekalian, bisa menghasilkan satu goal, satu capaian yang tadi telah kita harapkan. Nah, karena itulah kemudian Nabi SAW memberikan langsung petunjuk yang detail sekali dari persiapan di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai menjelang hewan itu disembelih. Baik ya? Baik, sekarang kita akan ambil kepada aspek pokok langsungnya dulu ya. Dari sejak Bapak Ibu melakukan akad nih, ya, akad untuk menyembelih atau ikut dalam proses ibadah kurban ini. Jadi akad itu dilangsungkan dengan menyampaikan uangnya, terus terjadi kemudian hewannya diikat untuk disembelih. Diikat itu maksudnya lewat akad. Ini hewan terikat akan disembelih atas nama Bapak Ibu sekalian. Maka dari proses itu terjadi, mulailah muncul kemudian bimbingan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke hari ini, sampai hewan disembelih nanti ya, bukan sampai tanggal 10, ingat, sampai hewannya disembelih. Nah, apa itu? Termaktub dalam hadis Sahih Muslim, nomor hadis 1977. Kita coba cek dulu ya. Ini ada Sahih Muslim, saya bisa bacakan, tapi barangkali untuk menguatkan pada Bapak Ibu sekalian, kita bisa cek paling kanan di pertengahan nomor hadis 1977. Coba kita cek. Nah, ini dia. Jadi ya, nanti kalau punya kitabnya silahkan dicek. Kitab Sahih Muslim nomor hadis 1977 ya, di subtopik yang ketujuh. Babu nahyi man dakhala alaihi ashru dzulhijjah wa huwa yuridu at-tadhhiyah an ya'khudha min sya'rihi aw adfarihi syai'a. Ya, bab petunjuk pedoman bagi orang yang telah memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kemudian ia menginginkan atau berminat untuk menyembelih hewan kurban, ikut program ya di situ. Ya, maka sepanjang ia sudah berakad itu, sudah siap itu, ya dia dianjurkan untuk tidak memotong atau mencukur baik semua rambut yang melekat pada tubuhnya ataupun kuku yang melekat pada tubuhnya. Saya sampaikan hadisnya. Saya langsung cepat saja kepada rawi yang terakhir, yaitu keluarga terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini A1, ya, an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau menyampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalatil 'ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a." Qila li Sufyan fa inna ba'dahum la yarfa'uhu qala lakinni arfa'uh. Ya, secara singkat, jika telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, jadi tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 nanti, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan ada di antara kita yang sudah berniat, berencana gitu kan untuk mengikuti proses penyembelihan, dalam arti ikut ibadah kurban seperti yang kita istilahkan, fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a, maka Nabi menganjurkan, ini sunnah ya, hukumnya sunnah yang sangat ditekankan, sunnah muakkadah, untuk tidak menyentuh, maksudnya tidak mensyukur kan seluruh rambut yang melekat pada tubuhnya, kemudian juga dan tidak memotong kukunya ya. Ini gambaran yang pertama. Nah, saya ingin sampaikan begini, jadi ada sunnah yang pertama, dianjurkan sampai hewan kurbannya disembelih. Nah, hewan kurban disembelih sekali lagi untuk semua program yang melekat bagi kita semua. Insya Allah hewan kurbannya disembelihnya di hari Kamis ya, sesuai dengan jadwal. Bila ada perubahan sesuai dengan daerahnya, itu akan diinfokan segera. Tapi insya Allah tidak ada yang disembelih besok.
Ya, sekalipun menunaikan sholatnya misalnya ada yang besok tapi disembelihnya pada hari keesokan harinya untuk menyiapkan lebih mudah lagi gitu ya, supaya juga diinfokannya bisa serentakkan kurban itu luas, sehari ke-10, 11, 12, 13. Jadi kalau ada kesibukan di hari saat menunaikan sholat, maka keesokan harinya itu bisa lebih lapang. Nah kemudian, jadi sampai hari disembelih itu, begitu diinfokan hewan bapak ibu disembelih, sampai ke titik itu jangan dulu potong kuku ya, termasuk rambut yang melekat di tubuh ya, bukan bulu. Kalau bulu itu ayam, unggas ya, sapi ya, itu bulu. Kalau di manusia itu rambut ya, jadi tidak dipotong dulu. Kuku juga jangan dulu dipotong dulu ya, ini jangan dulu dipotong. Kemudian yang melekat di tubuh jangan dipotong dulu sampai nanti hewan korbannya itu disembelih. Pertanyaannya kenapa? Ini poinnya. Kenapa? Karena nanti ada juga penafsiran lain yang dimaksudkan hewannya. Tapi kalau saya lebih cenderung kepada orangnya, bukan hewan. Saya ulang ya. Ada yang menafsirkan juga hewannya. Saya sangat menghormati untuk penafsiran itu. Tentu juga ada pertimbangan dan alasan. Tapi saya lebih condong kepada orangnya, bukan hewannya. Karena kalau kita teruskan bacaan hadisnya sampai dengan ke bawah, itu akan ditemukan kisah. Ya, ini ada kisahnya di bintang 3 di bawah nih ya. Kalau kita bacakan di sini kita akan dapati keterangan. Qala kunna, dikata Hasan al-Laythi, kunna fil hammam qabila al-adha fattala fihi nasun faqala ba'du ahli al-hammam inna Sa'id bin al-Musayyab yaqra hadha aw yanha anhu falaqitu Sa'id bin al-Musayyab fadhakartu dhalika lahu faqala ya ibn akhi hadha hadithun qad nusiya wa turika. Ya kan? Ini ada kisah dari Hasan al-Laythi bahwa di era beliau itu menjelang Idul Adha, menjelang disembelih itu, teman-temannya sudah pada pergi ya, ke kamar mandi umum, kemudian ada yang sudah bersih-bersih ya, ada yang mengecat rambut, ada yang cukur-cukur dan sebagainya, padahal hewannya belum disembelih. Maka diadukanlah kepada sahabat Sa'id bin al-Musayyab peristiwa itu, yang mengetahui betul tentang hadis Nabi dimaksud, dikonsultasikan, ini benar enggak gitu, yang dimaksudkan apakah orangnya atau hewannya atau bagaimana. Maka komen beliau menyampaikan bahwa hadza haditsun qad nusiya atau riwayatan qad turika. Ini tidak tepat ya, ada hadis yang banyak dilupakan. Artinya apa? Yang dimaksud jangan dipotong dulu ya. Jadi ini asbabul wurud yang terkait juga dengan hadis dimaksud. Pertanyaannya kenapa? Ya, saya ulangi pertanyaannya, kenapa? Disunnahkan ya, bukan hukumnya haram. Jadi kalau memang ada kondisi-kondisi yang memang harus dicukur misalnya, tidak ideal dengan penampilan tertentu, atau ada keperluan yang sifatnya lebih penting misalnya untuk dilakukan, tapi penampilan tidak sesuai, ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Tapi yang dimaksud adalah, ya ini yang ingin saya tekankan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada anugerah besar di balik ibadah ini yang diikatkan nanti terkait dengan kurban. Berbahagialah bila di antara kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berkurban dan mengikuti runtutan ibadah dari tanggal 1 sampai dengan hewan kurban itu disembelih. Karena itu esensinya itu menghadirkan nilai yang sama seperti orang yang haji. Walau dia tidak berhaji, ingat. Jadi bukan mendapatkan pahala haji, bukan. Kalau ingin pahala haji ya berhaji. Yang dimaksudkan adalah mendapatkan value dari ibadah haji, yaitu sifat mabrur. Ya, kalau kita baca di hadis Muslim di kitab yang sama, nomor hadis 1349 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW menyampaikan, wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannata. Haji mabrur itu, nah itu value-nya mabrur. Ya, mabrur itu bukan makbul. Kalau makbul diterima. Nah, ukuran diterimanya itu apa? Ada value-nya, namanya mabrur. Nah, value yang dikerjakan oleh orang haji ini itu bisa diraih ya oleh orang yang tidak haji. Tapi bukan berarti mendapat pahala haji, ingat ya, berbeda antara pahala dengan value-nya, dengan nilainya, dan itu tinggi di hadapan Allah. Jadi kalau sama-sama dapat itu, dapat apa nih? Kalau di sana laisa lahu jazaa'un illal jannah, yang di sini dapat apa? Ya. Nah, saya ingin balik dulu, dan ini sebagian telah saya terangkan juga. Jadi puncak haji itu kan di tanggal 9. Sekarang nih ya, yang pada wukuf, sebentar lagi selesai akan lontar jumrah. Nah, untuk menuju tanggal 9 itu, Allah meminta kepada mereka semua untuk menunaikan dan memperkuat ibadah, disebut dengan takwa. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Orang-orang yang sudah bersiap menunaikan haji, dia sudah miqat, sudah nunggu untuk puncak Arafah itu, maka kata Allah perbanyak ibadah. Perbanyak ibadah, perbanyak ibadah. Supaya apa? Supaya ketika masuk ke tanggal 9 puncaknya sudah ada koneksi yang kuat ya.
Sehingga mudah, mau doa mudah, mau istighfar mudah gitu kan. Kemudian mau minta kebaikan-kebaikan mudah. Kalau sebelum tanggal 9 banyak kemana-mana, nggak banyak ibadah, banyaknya belanja, nanti begitu dia wukuf kosong keadaan hatinya. Nah, orang yang tidak menunaikan haji itu mendapatkan porsi isyarat yang sama dari Nabi supaya memperbanyak ibadah ya di awal-awal bulan Dzulhijjah ini. Dari mana taunya? Nanti kita temukan misalnya di Al-Bukhari nomor hadis 969 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nabi SAW menyampaikan, "Ma min ayyam al-amalu salihu fiha ahabbu au fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashr." Tidak ada satupun perjalanan hari ya saat seseorang menunaikan amal soleh itu naik status amal solehnya dicintai oleh Allah, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi ketika orang yang haji itu perbanyak ibadah, orang yang tidak haji pun, kita ini maksudnya di sini ya, itu diminta oleh Nabi sama lakukan ibadah juga. Ya, tingkatkan sholat, latihan banyak puasa, kemudian berusaha banyak Quran, berusaha banyak baca Quran atau interaksi atau berzikir, gitu kan? Untuk apa? Untuk puncak tanggal 9. Jadi di sana tanggal 9, di sini tanggal 9. Ini poinnya. Nah, di tanggal 9 itu ada apa? Kalau yang di sana wukuf, di sini puasa. Jadi kalau kita ambil yang di sana wukuf, di sini puasa. Puasanya kita bisa lihat misalnya di hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 749. Ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan, "Siyamu yaumi Arafah anni ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira sanata allati ba'daha wa sanata allati qablaha." Ini poinnya penting sekali nih, Bu, ya, Bapak, teman-teman sekalian. Jadi kata Nabi, puasa yang ditunaikan di hari ke-9 itu pada momen Arafah. Jadi yang di sana momentumnya, yang di sini itu harinya, hari dalam arti waktu. Jadi maksudnya apa? Waktunya tanggal 9, boleh jadi ada yang sama, boleh jadi ada yang berbeda. Tapi kalau masuk di waktu itu, lakukan seperti orang yang wukuf amalannya. Ya, maksudnya apa? Kalau di sana hanya sekedar wukuf, wukuf kan berdoa, minta ampun, beristighfar, muhasabah diri. Di sini pun bukan sekedar nahan lapar dan haus, tapi ikut muhasabah juga. Ya, ikut minta ampun kepada Allah. Jadi bukan puasa biasa. Ya, biasanya kalau saya suka melihat kapan di sana wukuf tuh jam berapa ya, saya suka ukur tuh. Jadi saya ukur biasanya jam 5 ya setengah 6 menjelang maghrib waktu Indonesia, kan bedanya 4 jam. Jadi kalau 4 jam ditarik ke sana itu masuk zuhur. Jadi biasanya sudah masuk waktunya khutbah. Jadi begitu sholat sudah semuanya duduk. Nah, di sini biasanya saya suka merenung, duduk menghadap ke arah kiblat kemudian bermuhasabah. Yang dimaksudkan kita puasa tanggal 9 ya, kemudian diisi dengan amalan-amalan seperti orang wukuf. Tapi yang wukuf itu yang di sana, bukan kita di sini. Ya, tapi amalannya bisa kita lakukan serupa. Dalam arti apa? Dalam arti muhasabah, introspeksi diri. Jadi tanggal 9 itu bukan sekedar nahan lapar, haus, tapi banyakin istighfar, banyak minta ampun kepada Allah, berdoa dalam kebaikan. Itu kesan Nabi-nya. Nah, orang-orang yang mampu melakukan itu, ya, maka apa yang terjadi? Sekalipun dia tidak haji, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anni ahtasibu 'ala Allah." Aku sangat berharap, bermohon kepada Allah diberikan satu bonus tuh ya. Ya, pahala dapat dia, tapi apa yang bonus yang Nabi maksudkan di sini? Ayyukaffira sanatal lati ba'daha wa sanatal lati qablaha. Supaya Allah menjaga dia dari perbuatan-perbuatan maksiat setahun ke depan dan menggugurkan dosa-dosanya minimal setahun ke belakang. Ini menarik nih, ya. Jadi kalau berhasil tuh ibadah puasa yang di tanggal 9 itu, dan dia bermuhasabah, minimal kan kita mereview dosa apa yang pernah kita lakukan kan, minta ampunan sama Allah, diingat-ingat hubungan dengan Allah, hubungan dengan makhluk. Itu begitu minta ampun tanggal 9 itu spesial. Makanya para ulama itu sangat meng-highlight sekali ya, di awal Dzulhijjah itu 9 itu spesial. Kalau bisa sekalipun nggak puasa, tetap kita memperbanyak doa di situ. Misalnya ada di kalangan perempuan akhwat yang sedang haid, misalnya tiba masa haidnya, walaupun tidak menunaikan puasa di dalamnya, tidak terhalang untuk berdoa. Perbanyak doa, perbanyak minta ampun, perbanyak istighfar di situ. Itu potensinya mahal sekali, dan yang menyampaikan Nabi. Kan kita ini dinilai dengan iman kita. Ya, awas jangan bertanya bisa begitu, tidak. Ini perkara iman. Karena itu kita beriman, kita meyakini apa yang disampaikan Nabi, maka manfaatkan. Ini semua ulama itu kalau dalam tanda petik ya, kalau sudah dekat tuh sering teriak-teriak. Dalam tanda petik, teriak tuh maksudnya kencang mengingatkan. Jangan sampai luput. Jangan sampai luput. Kalau luput nunggu tahun depan. Gitu ya. Maka betul-betul optimalkan. Nah, di titik ini ketika kita memohon, maka turun ampunan Allah. Dosa-dosa yang lampau berpeluang diampuni. Ciri diampuni itu apa? Ciri diampuni, hilang kan kotornya, maka muncul baiknya. Nah, kalau benar dia seperti itu, dia akan dijaga oleh Allah sampai setahun ke depan itu jadi orang baik. Lisannya baik, pandangannya baik, pendengarannya baik. Nah,
kebaikan yang muncul setelah yang buruk hilang itu disebut birrun namanya. Birrun. Kalau melekat pada pelakunya disebut mabrur. Kenapa disebut haji mabrur? Karena haji yang dikerjakan dengan benar itu mampu mengentaskan sifat-sifat buruknya dan mentransformasikan, merubah dia jadi lebih baik. Sehingga disebut hajjul mabrur, hajinya, ya, bukan orangnya. Kalau hajinya berhasil, itu yang dimaksudkan Nabi itu. Kalau berhasil melekat pada orang, maka sifatnya mabrur. Nah, orang-orang yang tidak haji, tadi saya katakan, value dari mabrur itu bisa dia dapatkan. Dengan cara apa? Dia bisa isi sepanjang 1-9 ini untuk bisa mengevaluasi dirinya. Begitu mendapatkan ketenangan, selesai puasa, ada perubahan dalam dirinya. Rasa tenang, rasa baik. Nah, itu yang dimaksud birrun. Kalau melekat pada dirinya, maka disebut dengan mabrur. Maka, apa yang bisa dia rasakan saat menjalani kehidupan, itu lebih baik ke depannya. Kontrolnya lebih baik. Mau bicara yang kurang bagus, dijaga jadi bagus. Memandang yang baik, itu yang dimaksud hadis Nabi tadi, terjaga dari dosa sampai setahun ke depan, ya, sampai ketemu lagi, ya, ketemu lagi, Zulhijjah lagi, tiap tahun dijaga sampai dia meninggal, insya Allah husnul khatimah, ya, husnul khatimah. Nah, yang paling menarik hubungan dengan penyembelihan apa? Kalau selesai wukuf yang haji tanggal 9, itu kan bergerak tuh, ya, ke Masy'aril Haram atau dikenal dengan Muzdalifah. Ya kan? Dia berzikir kan, Quran surah ke-2 ayat 198, ya kan? Nah, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Maka teman-teman yang di sana akan bergerak nanti, ya, ke arah Muzdalifah, kemudian di situ berzikir sampai menunggu nanti menjelang ke fajar. Terus cari batu kan? Ya, lalu setelah itu ke Jamarat, ya. Melontar. Yang dilontar itu Aqabah tuh, yang besarnya. Ya, bukan yang wusta, bukan yang ula. Saya cepat saja, kalau Bapak Ibu teman-teman dapatkan buku yang saya tentang umrah, ya, kalau ikut program umrah tuh ada buku yang kita berikan, yang saya tulis langsung itu. Jadi kami jelaskan betul kenapa Aqabah, kenapa disebut wusta, kenapa ula, kenapa urutannya begitu gitu, ya. Secara singkatnya begini, kalau Aqabah itu gambaran diri kita. Wusta itu lingkaran dekat. Ula itu faktor terjauh, lingkaran luar. Ya, yang terjauhnya. Jadi kadang-kadang yang membuat diri kita itu kurang baik, kurang dekat dengan Allah, yang pertama adalah ketidakmampuan mengontrol diri sendiri. Nafsu. Aqabah itu gambaran dari nafsu. Jadi kalau marah itu bukan karena faktor luar pada umumnya, tapi lebih karena ketidakmampuan mengontrol emosi di dalam. Nah, kalau ini baik, kadang-kadang sudah baik nih, tapi mendapatkan lingkaran sekitar yang dekat yang kurang bagus. Ya, misalnya tetangga, misalnya sikap kurang baik, atau bergaul dengan teman-teman dekat kurang bagus, ya. Atau teman-teman dekat bagus, di keluarga bagus, tapi ditempatkan di tempat kerja, ketemu teman jauh, kena pengaruh yang kurang bagus. Yang dekat itu disebut dengan wusta, lingkaran sekitaran. Ula itu yang terjauh. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Aqabah itu pribadi. Karena itu dari Muzdalifah yang dilontar itu bukan yang wusta, bukan yang ula, tapi yang Aqabah. Dan perhatikan kalimatnya, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar sampai 7 kali. Setelah itu menghadap ke arah Ka'bah, ya, ke Masjidil Haram, lalu berdoa, kan? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Baik. Perhatikan baik-baik. Begitu dilontar, lontaran itu dimohonkan dengan doa untuk menggugurkan sifat buruk yang ada dalam diri. Menggugurkan keburukan yang ada dalam nafsu. Baik, ya? Ini kuncinya dulu, satu, ya. Jadi begitu dilontar, diharapkan, kan sifat buruk itu di nafsu, lawannya takwa. Ya, nafsu itu nama lainnya fujur. Fujur itu lawannya takwa. Di Quran surah ke-91, ya, ayat 8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya kan? Jadi kalau di takwa ada jujur, di sini ada dusta. Kalau di sini ada sabar, di sini ada amarah gitu. Nah, ini yang diredam. Begitu dilontar, ini naik. Nah, sifat takwa itu sifat dasar malaikat. Nafsu itu sifat hewan. Makanya disebut manusia makhluk hewani, hayawanun natik, hewan yang bisa bicara, tapi punya sifat takwa. Kalau hewan nggak ada takwanya, ya, malaikat nggak ada nafsunya. Di malaikat benar terus, Quran surah 66 ayat ke-6, hewan itu punya potensi salah terus, ya. Nah, itu sifat hewani. Yang tidak haji, maka disimbolkan dengan syariat penyembelihan hewan. Yang di sana lontar. Jelas, ya? Maka yang di sini menyembelih, hakikatnya bukan hewannya. Hakikatnya itu saat menyembelih itu adalah, ya, menggugurkan sifat-sifat hewani yang dominan sehingga menutup peluang-peluang sifat takwa yang baik yang seharusnya muncul.
ini kapan bisa terjadi? Kalau bisa kita renungi di tanggal 9. Makanya saat puasa kita muhasabah, apa sih sebenarnya yang menjadikan saya kok bisa terasa jauh dari Allah? Bangun malam tuh kayak susah banget tuh. Mau baca Quran susah gitu kan. Mau zikir kok keras lisannya. Kenapa? Padahal tahu kita mau meninggal, tahu pengen husnul khatimah, tahu pengen menghadap Allah. Kok bekalnya seakan sulit dilakukan? Introspeksi diri. Apa yang menyebabkan itu? Ya, jangan-jangan terlalu ya condong ke urusan dunia, sibuk dengan macam-macam sehingga lupa dengan ibadah. Ya, sibuk dengan fisik, sibuk dengan pikiran. Kan ada intelektual, ada fisikal, ada spiritual. Orang kalau terlalu sibuk dengan intelektualnya, rupa makanan untuk rohnya, kaku untuk ibadahnya. Ya, pun demikian, kenapa dengan orang-orang sekitaran misalnya kurang baik, kenapa dengan keluarga tidak baik, dievaluasi sampai kita menemukan itu. Maka kita bertekad dari dalam diri kita. Kalau kita mengandalkan orang kan susah kan? Tapi kalau kita bisa dalam diri kita benahi, maka untuk datang ke masjid, untuk ibadah, untuk sholat itu lebih mudah. Ya, untuk mengatakan sesuatu yang baik itu lebih mudah sepanjang kita lebih bisa membuka hati. Ya, kan take off itu kalau tenaganya kuat bisa terbang sendiri kan? Ya, makanya apa yang harus dilakukan? Ketika yang di sana melontar, di sini menyembelih. Dan tidak semua orang bisa memiliki ya sesuatu untuk disembelih. Jadi berbahagialah ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menyembelih, dalam arti untuk menunaikan ibadah ini. Itu mahal. Itu mahal sekali hikmahnya. Tapi jangan sampai berhenti di sekedar saya pesan ya sekian. Bukan itu yang diinginkan. Ya, kalau cuma begitu ya Bapak Ibu bisa lakukan dimanapun. Yang ingin saya tekankan adalah jangan sampai gagal saat itu disembelih. Jadi sampai ketiba waktu penyembelihan itu, walaupun sudah misalnya lewat di tanggal 9 misalnya, lewat tetap renungkan, isi dengan takbir, isi dengan tasbih, lihat sekitaran, evaluasi dengan kerabat terdekat, sehingga hasilnya nanti bisa dirasakan pasca hewan itu disembelih. Begitu hewan disembelih, perhatikan baik-baik ya, baik saya, Anda, kita menyembelih secara langsung atau diwakilkan oleh orang lain yang menyembelih, dan waktunya disampaikan. Tapi kalimatnya sama ketika disembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Ya kan? Coba lihat yang di sana lontar Bismillahirrahmanirrahim, di sini Bismillahirrahmanirrahim dan menghadap ke kiblat. Setelah itu, ini yang sering lupa. Setelah itu selesai disembelih, segera menghadap ke kiblat, membacakan doa. Dan ini doanya sunnah. Kalau kita lacak di kitab hadis banyak doanya. Ya, apa doanya? Sama persis dengan orang selesai lontar jumrah, lontar Aqabah. Menghadap ke arah kiblat, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin. Ya Allah, sungguh aku saat ini menghadapkan diriku sepenuhnya kepadamu. Maksudnya bertawakal, maksudnya sepatuh-patuhnya. Jadi kalau kita mengatakan inni wajah itu komitmen yang kuat untuk patuh. Dalam bahasa Arab itu begitu, ya. Aku hadapkan diriku sepenuhnya kepadamu penguasa langit dan bumi. Sungguh sekalipun aku sholat, aku ibadah, ya manasik, ya atau aku menyembelih sampai sekarang, atau bahkan aku hidup atau aku wafat saat ini, ya aku semua jadikan tawakal kepadamu. Aku berjanji tidak akan pernah menyimpang apalagi berbuat musyrik, dan mulai saat ini, nah ini poinnya, mulai saat ini aku berkomitmen akan patuh kepada semua tuntunanmu. Ingat loh kalimat itu, ada satu komitmen yang dibangun. Jadi setelah itu disembelih kita mengatakan wa ana minal muslimin, aku termasuk hamba yang muslim, maksudnya aku akan patuh kepada semua ketentuanmu yang diberikan petunjuknya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Nah, baru selesai itu. Maka kalau itu udah selesai, lalu dari situ ada feedback pada diri kita. Jadi di sana selesai kan, melontar menghadap ke kiblat, kita selesai menyembelih, menghadap ke arah kiblat. Lalu bermohon kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, titik itulah kemudian yang melahirkan kurban. Titik itu yang melahirkan kurban. Jadi setelah kita merasakan ada keberanian untuk mengevaluasi diri, kita jadi lebih baik. Lebih dekat dengan Allah, ya, lebih ringan lisan berzikir, lebih ingat bahwa kita akan pulang, lebih meningkat ibadahnya, lebih nyaman, lebih enak. Itu yang dimaksud dengan kurban. Ya, makanya ibadahnya, kenapa para ulama memperkenalkan nama kurbannya bukan penyembelihannya, untuk memberikan kesan pengingat yang kuat kepada kita. Yang diharapkan itu perubahannya, bukan sekedar hewannya. Kalau mau nyari pahala dengan hewannya sepanjang ikhlas, sumbernya bersih, pahala dapat. Tuh, mau nyari pahala. Tapi kalau kita mau mencari lebih dari situ, supaya mendapatkan percikan keberkahan dari ibadah itu, maka urutan ini setidaknya kita bisa optimalkan.
Ya, jadi saya sangat berharap Bapak Ibu sekalian di sesi ini kan pembekalan menuju ke penyembelihan. Saya harapkan kepada kita semua ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala sambil kita saling mendoakan. Yang pertama, coba kita ikuti sunnah-sunnah yang tadi Nabi tuntunkan karena ini setahun sekali dan tidak semua punya kesempatan seperti ini. Ya, tidak semua punya kesempatan yang serupa. Jadi syukuri ini dengan cara kita optimalkan. Yang kedua, kita saling mendoakan dulu untuk semua supaya Allah kasih kemudahan. Ya, ringankan berbagi, doakan yang di sana, yang di haram, gitu kan, supaya mendapatkan kemudahan dari Allah, diterima ibadah hajinya, gitu kan. Lapangkan. Jadi mendoakan orang lain itu melatih hati kita supaya lunak. Kalau hati kita sudah lunak, sudah enak, itu masya Allah, itu mudah sekali untuk dibawa zikir, ya, dibawa kepada hal yang baik. Lalu minta sama Allah menguatkan diri kita, ya. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ala iman, ala istiqamah, ala tawakkul ilaik, gitu kan, minta kebaikan. Setelah itu isi perbanyak dengan, kalau kita lihat di Musnad Ahmad itu dengan takbir, dengan tahmid, dengan tasbih, dengan tahlil, sampai kemudian masuk di penunaian salat, ya, sampai kemudian disembelih, bahkan di 3 hari terakhir. Karena bentuk syukurnya ya bertambah takwanya. Jadi kalau nanti selesai kurban, itu ukuran pertamanya nanti 2 hari setelah itu. Jadi begitu selesai kurban 2 hari, makanya disebut hari tasyrik kan. Hari tasyrik itu ya, itu 2 sampai 3 hari kan, 11, 12, 13. Standar kecilnya 2 hari. Quran surah ke-2 ayat 203. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmain. Itu disebut nafar awal. Ya, kemudian ada yang nafar akhir. Ya, ada nafar akhir ditambah dengan 3 hari. Intinya apa? Ada ujian tuh di 2-3 hari itu, merasa kenikmatan nggak? Ya, merasa senang ibadah nggak? Tambah nggak? Ya, hubungan baik nggak dengan sesama dan sebagainya. Kalau kita dapat itu ciri pertama bahwa kurban kita bukan sekedar diterima oleh Allah, tapi ada berita baik bahwa kurban itu telah memberikan perubahan dan keberkahan dari sisi Allah kepada kehidupan kita. Nah, tapi untuk siapa? Limanit taqa. Coba baca Quran surah kedua ayat 203 tuh, paling kiri sebelah atas. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala itsma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi limanit taqa. Ya, jadi yang di sana mabit di Mina, ya kan? Di mabit di Mina itu kan untuk mengevaluasi diri, nambah ketaatan nggak? Yang di sini ya sama, mengevaluasi pasca penyembelihan. Walaupun sedang liburan tuh ingat sholat nggak? Masih bisa tahajud nggak? Ya kan? Masih bisa baca Quran nggak? Terus perubahan kebaikan interaksi kita nambah nggak? Nah, itu esensinya. Ya, jadi itu hal yang paling penting. Kalau yang lain-lain saya kira standar untuk semuanya, tapi lebih kepada kurban itu kenapa kita ambil judul besar tebar kurban, supaya rasa kasih itu semakin menyebar, kebaikannya semakin meluas, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi, semakin baik. Ya, itu kira-kira gambarannya. Jadi kita berharap dosa diampuni. Kayak sama, saya pun belum bersyukur ya, sama persis. Jadi begitu sudah disembeli baru kita bersih, kita berharap. Supaya apa? Kata sebagian ulama, supaya Allah mengampuni semua bagian tubuh kita dan semua bagian sampai rambut dan kuku sebelum terpisah kita potong. Barangkali ini pernah bermaksiat. Ya kan? Kemudian bagian ini pernah bermaksiat. Jadi sebelum dicukur, sebelum dipisahkan, jadi Allah sudah ampuni. Jadi bersih saat dipisahkan dari bagian tubuh kita. Nah, itu diantara hikmahnya. Ya, ini hal yang terkait dengan pembelajaran, pembekalannya, saya kira sangat jelas sekali ya, untuk bisa dipahami dengan baik. Tinggal teknis. Baik ya. Di lapangan, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sudah ditebarkan hewannya, tinggal menunggu waktu penyembelihan. Dan saya secara pribadi memonitor. Ya, memonitor secara pribadi, dan alhamdulillah tahun ini jadi semakin luas. Mudah-mudahan dengan keikhlasan saya sangat mengajak pada kita semua, kita berusaha ikhlas. Ikhlas itu sudah melapangkan semua apa yang telah dikerjakan, tawakal pada Allah. Jadi hasilnya serahkan pada Allah. Yang penting kita sudah ikhtiar, ya. Nah, ini yang akan menentukan penilaian Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Nah, poin terbesarnya alhamdulillah hari ini di tahun ini maksudnya semakin meluas dan semakin beragam untuk penerimanya. Kalau kemarin itu kita fokuskan ke daerah-daerah tertentu, kita hanya batasi 100, sekarang kita buka ada sekitar 210 kambing. Kemudian sapinya ada 11. Itu pun saya minta cukupkan dulu karena mengingat waktu untuk koordinasi. Jadi kita tidak sembarangan. Ya, kita betul-betul kami minta timnya datang ke lokasinya, memastikan dibikin kemudian tandanya betul-betul orangnya itu tertulis dengan benar, setiap hewannya diserah terimakan, ada kemudian panitia setempatnya diberi arahan lagi, jadi semua terkoneksi ya, dan dokumentasi dan semuanya, dan yang paling penting waktu supaya bisa diinfokan saat akan disembelih.
alhamdulillah saat ini jadi ada kita bagi tiga bagian ya. Ada bagian pertama wilayah-wilayah yang dalam tanda petik ya, ada wilayah fuqara ya, orang-orang yang butuh perhatian gitu kan. Yang kedua adalah yang korban gempa, khususnya wilayah Cianjur yang kemarin dan sekitarannya itu, ada yang masih mengungsi, ada yang masih di tenda sebagian dan sebagainya. Yang ketiga adalah imigran yang memang di bawah UNHCR yang saat ini, dan memang sangat memprihatinkan juga. Itu ada satu wilayah yang nggak perlu saya sebutkan karena kita sedang sekarang tersambung dan live Zoom. Ya, itu ada mereka beberapa negara yang memang sangat sulit untuk menemukan daging apalagi. Jadi kita supportkan ketiga bagian ini dengan 4 atau 5 wilayah berbeda. Jadi bercabang, tapi kita sampaikan juga update-nya, dan ada penanggung jawab di setiap wilayah-wilayahnya sampai ke orang per orangnya. Insya Allah rapi tersusun di bagian-bagiannya. Tapi yang paling penting disampaikan adalah hewannya, Bapak Ibu sekalian, itu disembelihnya di hari Kamis. Saya ulangi ya, hewannya disembelihnya di hari apa? Kamis, ya. Karena sekalipun ada yang sholatnya hari Rabu, tapi tetap dengan tinjauan 2 hal. Yang pertama itu adalah ke lapangan supaya lebih nyaman, jadi hari Rabu fokus sholat, Kamis menyiapkan. Yang kedua adalah supaya bertoleransi juga, sama-sama saling toleran, itu kan, untuk dengan yang lebarannya di hari Kamis, supaya nyaman. Kalaupun ada menyembelih, rasanya nyaman dan meminimalisir hal-hal yang kurang baik sehingga merusak nilai-nilai kebaikan yang sudah terjalin ya. Jadi itu hari Kamis, tapi ada kemungkinan satu daerah ya itu ada 2 sapi tapi atas nama perorangan yang kemungkinan dilakukannya itu di hari Jumat. Satu daerah saja di daerah Menes, 2 sapi itu ya, daerah perkampungan, yang di situ Masya Allah itu bisa menjangkau luas sekali, berapa mungkin ratus atau mungkin ribu orang yang ada di situ ya. Karena mereka akan sholatnya di daerah itu di hari Kamis, kemudian terbiasa di daerahnya menyembelih sehari setelahnya ya. Dan itu Masya Allah, nanti kalau jadi menariknya begini, di daerah itu belajar dari tahun kemarin itu, kalau sudah siap disembelih nanti semua guyub, semua seberapa kampung, jadi satu daerah itu berapa kampung datang tuh, 2-3 dusun. Jadi nanti mereka makan sama-sama pakai alas pisang dan sebagainya. Jadi mereka sudah sembelih, mereka doakan sahibul korbannya, lalu makan sama-sama kampung itu. Ya, Masya Allah. Jadi ada yang dibawa pulang, ada yang makan di situ barang-barang ke semuanya. Lalu setelah makan mereka mendoakan orang yang berkurban dan sebagainya. Itu luar biasa. Yang penting diketahui waktunya. Jadi kalau nanti sudah diketahui waktunya kapan ya, dan diinformasikan, mungkin nanti ada yang tersambung juga ya pada saat itu. Nah, ibu bapak langsung bisa melakukan seperti tadi yang saya sampaikan ya. Misalnya, Bu, korbannya ibu atau Pak, korbannya bapak disembelih jam sekian ya, kan? Maka di saat yang sama, begitu disembelih, saat yang sama menghadap ke arah kiblat. Saya ulang ya, menghadap ke arah kiblat, Anda mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bacakan ini. Kalau biasa yang iftitahnya pakai yang wajjahtu ya, ini tinggal tambahkan inni wajjahtu, itu lebih mudah sampai ujungnya. Setelah itu ya, setelah itu silahkan berdoa menghadap ke arah kiblat, singkat aja berdoa. Ya, minta diampuni dosa, minta dilancarkan rizki, minta oleh Allah diberikan sisa hidup yang baik, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Minta itu. Saya mohon sebesar-besarnya, minta ya, jangan dianggap ringan ya. Mohon minta. Sekali lagi, mohon minta. Itu setahun sekali tuh. Ya. Sekalipun Anda misalnya sekarang yang Zoom-nya ada yang hanya dibuka, dengar apa, tapi mohon untuk yang satu ini tolong minta ya. Jadi tanya kepada panitia di lapangan, yang saya hari apa, jam berapa, jelas ya. Baik, setelah itu silahkan potong kuku ya. Kalau ada yang laki-laki misalnya mau cukur kumis atau apa, dirapikan, silahkan sambil potong itu juga ya, minta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allahumma gfirli atau Rabbi gfirli ya, boleh. Kalau mau dilekatkan dengan orang tua, silahkan Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, boleh sambil potong ya. Ya, saya mau ajarin sedikit ya cara potong kuku nih, sunnahnya. Jadi kalau mau potong kuku, ini sunnah ya, sekalipun tidak di hari-hari awal Idul Adha, misalnya di hari Jumat, untuk laki-laki dan perempuan. Ini mulainya tangan kanan, yang ini, yang jari telunjuk dulu. Saya ulang ya, kalau mau potong kuku, dari sini, yang tangan kanan, jari telunjuk, ini sunnahnya. Sudah? Kemudian setelah itu, baru diurut kelingking, yang ini,
Ya, jari manis ya. Yang lain asin. Yang ini kelingking, lalu jari ini apa manis namanya. Kemudian ini jari tengah, lalu jempol. Saya ulang ya, telunjuk dulu yang ini. Lalu kelingking, ini jari manis, jari tengah, ke jempol. Lalu pindah ke sini. Sama urutannya. Ini dulu, yang telunjuk dulu. Ya, nanti ada yang versinya jempol, kemudian baru kelingking ke sini, ada yang sama persis telunjuk, kelingking ke sini baru kemudian jempol. Intinya mulai yang kanan telunjuk dulu. Ini kayak sederhana ya. Kayak sederhana sekali. Sederhana. Ya, jangan, tapi ini nilainya mahal sekali. Yang pertama, kalau dibiasakan begini, ini ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pahalanya. Yang kedua dampaknya, tangan ini terjaga dalam kebaikan. Ya, nanti sisi lain kalau belajar tentang, kan di kita itu belajar lengkap. Ada tentang bab kepala, ada bab telinga, bab mata, bab lisan, sampai ke jari, sampai ke kelingking, sampai ke semua. Ini ada babnya sendiri. Nah, itu ada petunjuknya, baik di ayat ataupun di hadis. Ada. Ya, dan ini akan bicara di hari kiamat nanti. Kalau kita baca Yasin kan, kalau biasa baca Yasin malam Jumat, ayat Al-Kahf ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahim fatukallimuna aydihim. Nah, aydihim itu yang mana? Yang ini. Ya, karena ini yang sering dipakai. Kalau bikin status kan pakai ini kan, bukan pakai ini. Ya kan? Pakai ini kan. Nah, ini yang makanya di dunia pun fingerprint yang bicara. Ya, sidik jari yang bicara. Nah, ini nanti ada kaitan dengan itu. Jadi, gambaran kalau mau potong kuku. Jadi, silahkan begitu sudah diketahui waktunya, ya, Bapak Ibu nanti akan dihubungi panitia atau silahkan bertanya. Ya, kan karena kita ada kan call center juga, semua datanya sudah urut ya. Sekali lagi, alhamdulillah hewan-hewan terdistribusikan hari ini, kecuali satu wilayah untuk yang imigran itu besok baru nyampe di wilayahnya. Insya Allah setelah sampai keesokan harinya, jadi semua hari Kamis semua akan disembelih, kecuali tadi yang kemungkinan ada 2 sapi atas nama siapa yang kemungkinan mungkin di hari Jumat ya. Jadi silahkan nanti menghadap ke arah kiblat, doanya tadi sudah saya sampaikan, lalu potong kuku seperti yang saya utarakan tadi caranya. Setelah itu selesai, tinggal perbanyak takbir ya, lalu diisi dengan tasbih, tahmid, tahlil di 2 hari pasca itu sampai mendapatkan ketenangan. Jadi bukan berapa banyaknya, tapi baca sampai hati kita tersentuh, merasakan kenikmatan lewat itu sehingga terjadi perubahan. Nah, itu yang dimaksud kurban. Ya, karena itu kami buka programnya kurban, bukan penyembelihan. Ya, kan semua mudah-mudahan berhasil. Ya, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, semoga semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dilancarkan dan dimudahkan. Ya, selebihnya silahkan nanti tersambung dengan panitia teknis di lapangan yang memudahkan segala hal terkait dengan pedoman yang kita bahas bersama itu bisa lancar dan baik. Dan terakhir sebelum saya tutup, bagi yang hewan kurbannya ditujukan dalam niatnya untuk orang lain, ya, baik itu misalnya orang yang telah meninggal atau kerabat ya, atau juga kemudian misalnya untuk keluarga, maka tidak ada bedanya. Jadi setelah kemudian diinfokan menghadap ke arah kiblat, inni wajjahtu sampai dengan wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin. Setelah itu berdoalah untuk orang yang diniatkan sesuai dengan hewannya itu. Kalau ayahnya telah meninggal, ya Allah ampuni ayahku, berikan cahaya di dalam kuburnya, berikan tambahan rahmat ya, atau untuk ibu atau untuk keluarga besar, berdoa untuk keluarga keseluruhannya ya. Itu catatan terakhirnya. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Selebihnya silahkan baca buku yang telah didapatkan. Di situ ada banyak hal yang bisa diraih untuk bisa dipelajari. Semoga Allah memberikan kelapangan pada kita semua. Mohon izin, saya harus ada persiapan karena saya setelah ini ada persiapan untuk keluar kota, dan di situ kita akan menunaikan Idul Adha untuk esok hari. Dan Bapak Ibu silahkan sesuai dengan apa yang ingin dipilihnya masing-masing ya, dan dengan itu semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira saya cukupkan. Terima kasih untuk semuanya. Ya Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ibadikas salihin waj'alna ya Allah minal muqarrabin ilaika ya arhamar rahimin wa taqabbal minna ibadatana wa 'amalina salih wa qurbanana waj'alna minal muqarrabin ilaika biradak kama tuhibbu wa tarda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.